dari kelompok pertama akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Epistemologi Islam Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kafida Rahmatul Maulidah. Saya Maris Harifatul Laili. Saya Muhammad Idul Azizi. Akan dijelaskan oleh Rido. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini materi kita pada materi pertama Islam Nusantara dari pesantrenan, yaitu epistemologi Islam Nusantara. Apa sih epistemologi Islam Nusantara tersebut? Dari pengertian epistemologi, yaitu merupakan salah satu cabang dari filsafat yang berkaitan dengan satu pengetahuan seperti bagaimana pengetahuan itu dapat terbentuk secara umum seperti itu. Terus selanjutnya terkait Islam Nusantara. Nah, terkait pengertian Islam Nusantara itu ada pengertian, salah satunya dari buku Islam Nusantara itu Islam yang berada di Nusantara, atau yang kedua yaitu dakwah Islam yang ada di Nusantara, seperti yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya, Manis. Saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar yang ada di Islam Nusantara. Yang pertama yaitu fitrah, yang kedua harokah, dan yang ketiga amaliyah. Ciri khas dari Islam Nusantara sendiri yaitu istihiyah, yang kedua tawazuniyah, yang ketiga tawahawawiyah, dan yang keempat akhlaqiyah. Dan saya akan Bismillahirrahmanirrahim. Terkait teologi Islam Nusantara, kita ketahui bahwa teologi sendiri itu yakni terkait dasar-dasar agama yang melatar belakangi terkait pengertian Islam Nusantara itu sendiri. Kita ketahui bahwa Islam Nusantara yakni adalah Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh para ulama atau aulia, para wali di zaman dahulu yang menyebarkan Islam masuk ke Indonesia, yaitu kita kenal yakni Wali Songo. Dari Islam Nusantara itu sendiri kita ketahui bahwa yakni Islam yang damai, moderat, toleran seperti itu, yang sangat cocok sekali dengan keadaan di Indonesia, yakni beraneka ragam suku, etnis, budaya, dan agama. Munculnya Islam Nusantara sendiri atau pengertian Islam Nusantara sendiri yakni dicetuskan pada tahun 2015, yaitu bertepatan dengan atau pada momen Muktamar NU yang ke-33. Itu mereka mengusung tema terkait Islam Nusantara itu karena menyikapi dengan permasalahan global di mana Islam yang kita kenal sebagai trend center Islam yaitu di negara barat, di timur, yaitu seperti Timur Tengah, terjadi banyak konflik seperti itu. Jadi kita munculkan atau para ulama itu memunculkan Islam Nusantara itu bukan menjadikan bahwa Islam yang baru, tetapi bagaimana cara atau kita berislam itu dengan cara yang benar sesuai anjuran Rasulullah SAW. Itu dalam Al-Quran pun itu berbunyi bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 93, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat yang umat penengah, yakni adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas kamu. Jadi kita menjadi umat Islam itu harus menjadi umat Islam yang tengah-tengah gitu, tidak terlalu ekstrem kiri ataupun ekstrem kanan, di mana kita ketahui bahwa ekstrem kanan yaitu mereka radikal, terlalu kaku, terlalu tekstualis dalam beragama, sehingga sering menyebabkan atau mereka mengkafir-kafirkan sesama muslim sendiri ataupun orang lain seperti itu. Padahal itu tidak cocok untuk kita di Indonesia, karena Indonesia kembali lagi bahwa
terdiri dari berbagai suku, etnis, budaya, dan agama seperti itu, yang berdasarkan Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Kita di posisi sebagai tengah-tengah moderat, lalu juga tidak juga terlalu liberal seperti itu atau ekstrim kiri. Kita tetap berdasarkan teks-teks agama, yakni Al-Quran dan Hadis. Setiap masalah kita kembalikan, kita beristihad, yakni mengambil maslahah kebaikan, tetapi tetap berdasarkan dengan dalil tuntunan kita, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Terus Islam Nusantara juga itu merupakan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita ketahui bahwa dalam hal fikih mengikuti 4 mazhab, terutama Imam Syafi'i ya. Terus terkait tasawuf kita mengikuti Imam Ghazali. Terus terkait akidah kita mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, dan Imam Mansur Al-Maturidi seperti itu. Mungkin itu saja terkait teologi Islam Nusantara. Nanti akan dijelaskan lagi oleh teman saya terkait sosiologi Islam Nusantara. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Hafidah. Saya akan menjelaskan tentang dasar sosiologi Islam Nusantara. Nah, sosiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku-perilaku antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Lalu Islam Nusantara atau yang biasa disebut dengan model Islam Indonesia, yaitu suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara mulai dari abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal yang sesuai dengan realitas sosio-aktual Indonesia. Jadi, sosiologi Islam Nusantara dapat disimpulkan bahwa suatu hubungan atau interaksi yang dibangun berdasarkan sopan santun dan tata krama ketimuran, yakni selalu menekankan penghormatan kepada kiai dan ulama sebagai guru agama. Salah satu aspek khas dari Islam Nusantara yaitu penekanan pada prinsip rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi alam semesta sebagai nilai universal Islam. Nah, dari dasar sosiologi Islam Nusantara dapat diambil dari penekanan prinsip tersebut, antara lain yang pertama, selalu memajukan perdamaian antar umat. Yang kedua, toleransi dalam keanekaragaman. Yang ketiga, saling hormat menghormati. Yang keempat, serta pandangan yang berbineka dalam hubungannya dengan sesama umat Islam. Dan yang terakhir, hubungan antar agama dengan pemeluk agama lain. Sekian, saya kembalikan ke Kafidah. Selanjutnya adalah dasar antropologis Islam Nusantara. Jadi antropologis Islam Nusantara itu memiliki arti suatu interaksi manusia yang berkaitan dari budaya, keanekaragaman maupun peninggalan-peninggalan sejarah yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Dalam praktek dakwah Islam di Nusantara dapat menggunakan 4 pendekatan, yaitu yang pertama adalah adaptasi. Adaptasi ini dilakukan untuk menyikapi tradisi atau budaya yang secara prinsip tak bertentangan dengan syariat atau tidak haram. Seperti contohnya tradisi bahasa kromo inggil dan kromo halus dalam masyarakat Jawa untuk sopan santun tidak terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua adalah pendekatan netralisasi, dilakukan untuk menyikapi tradisi atau budaya yang di dalamnya tercampur antara hal-hal yang diharamkan, yang dapat dihilangkan, dan hal-hal yang dibolehkan. Netralisasi pada budaya seperti ini dilakukan dengan menghilangkan keharaman dan melestarikan selainnya. Selanjutnya adalah pendekatan minimalisasi. Pendekatan minimalisasi ini dilakukan untuk menyikapi budaya yang mengandung keharaman yang belum bisa dihilangkan seketika.
Minimalisasi budaya semacam ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah mengurangi keharamannya sebisa mungkin. Yang kedua adalah membiarkan keharaman sekiranya keharaman ini dapat melalaikan pelakunya dari keharaman lain yang lebih berat. Selanjutnya yang terakhir adalah pendekatan eliminasi. Pendekatan ini dilakukan untuk menyikapi budaya yang mengandung keharaman yang harus dihilangkan. Pendekatan ini dilakukan secara bertahap. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.